Adapun di luar sana banyak saudara-saudara kita di luar Islam, ada yang Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, walaupun tidak seagama, tapi kita dengan mereka ada ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan satu bangsa. Walaupun kita tidak seagama, tapi kita disatukan dengan satu kesatuan, satu bangsa, satu merah putih, satu NKRI, satu UUD Pancasila, satu Undang-Undang Dasar 45. Kita disatukan dengan satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan mau dipecah belah, jangan mau dipecah belah. Jaga kampung kalian dari para pemecah belah umat. Jaga kampung kalian dari para pemecah belah umat, pemecah belah, provokasi, para pengadu domba antara habaib dan kiai. Jaga kampung kalian dari laskar-laskar setan, ya, PWI yang sudah merajalela masuk kemana-mana, main-main bongkar-bongkar kuburan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebenarnya nggak mau bahas ini, tetapi perkara apa, hal-hal apa yang menutupi mereka daripada hadis Nabi Muhammad SAW, yang dimana Rasulullah dikatakan bahwa saya dalam hadis, la'ana Rasul SAW al-mukhtafi al-mukhtafiyat. Dalam hadis dikatakan Rasulullah melaknat siapapun yang membongkar kuburan, baik yang membongkarnya laki-laki atau yang membongkarnya perempuan, dilaknat oleh Rasulullah. Al-Imam Ibn Abdul Bar, beliau berkata, laknat Rasulullah bagi yang membongkar kuburan ini berlaku sebagaimana berlakunya laknat Rasulullah kepada para peminum khamr, penjual khamr. Laknat Rasulullah ini berlaku sebagaimana berlakunya para penerima riba, pemakan riba, bagi orang-orang yang suka membongkar kuburan. Sampai-sampai Rasulullah bilang apa? La'an amsyiya alal jamrah was saif. Lebih baik saya jalan di atas bara api, lebih baik saya berjalan di atas pedang, lebih baik saya jahit sendal pakai kaki saya. Itu kan susah, bagaimana mau jahit sendal pakai kaki? Lebih baik, kata Rasulullah, la'an amsyi alal jamra was saif, lebih baik saya berjalan di atas bara api, lebih baik saya jalan di atas pedang, lebih baik saya jahit sendal pakai kaki daripada saya harus berjalan di atas kuburnya seorang muslim. Nabi Muhammad aja jalan di atas kubur muslim, hati-hati. Ini main, beraninya sama orang yang udah mati, beraninya sama Habib yang udah mati. Ini masalah muruah, masalah kehormatan muslim yang sudah wafat. Nggak usah, terserah kau mau percaya Habib, kau mau percaya Habib, nggak percaya Habib, terserah. Nggak usah lihat Habibnya, lihat ini kuburan muslim. Oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan, kemarin habaib, nanti tujuan akhirnya Islam yang akan dihancurkan. Pertama habaib dulu, habis habaib kiai-kiai, para santri-santri, pondok-pondok pesantren, dibilangnya feodalisme, perbudakan lah apa segala macam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami para santri, kalian kalau tidak tahu tentang dunia pesantren, mending kalian diam. Kami para santri dibilang budak, saudara-saudara, kami para santri, jangankan jalan menuju guru, menghadap guru, jangankan jalan pakai kaki, jangankan ngesot jalan pakai kaki, jangankan pakai kaki, jalan menghadap guru, bagi kami para santri, kami akan merangkak pakai kedua mata kami untuk jalan menghadap guru kami. Itu kami para santri. Jangankan cuma ngasih uang amplop ratusan ribu, jutaan rupiah, nyawa, jiwa kami kasih untuk para guru-guru dan kiai-kiai kami. Bukankah dijelaskan dalam kitab Sayyidul Afkar, gum lil muallimi wa fihim tajjila kadal muallim an yakuna rasula. Berdirilah, sambutlah, berilah penghormatan kepada gurumu, karena hampir-hampir seorang guru itu menjadi rasul. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, kalian di luar sana yang tidak suka dengan dunia pesantren, tidak suka dengan kiai habaib, kalau kalian mau hina, silahkan hina kami para santri.
betul? Betul. Kami santri hina kami sesuka hati kalian, caci kami, maki kami, tapi jangan hina, jangan caci kiai-kiai kami, guru-guru kami, jangan hina pondok-pondok pesantren kami, para habaib-habaib kami. Kalau kalian hina, menjatuhkan muruah kehormatan kiai kami, guru kami, pondok pesantren kami, maka kami para santri akan bangkit melawan kalian sampai titik darah penghabisan, saudara-saudara. Jangan, kalau nggak tahu dunia pesantren lebih baik mending diam. Kalau nggak tahu tentang dunia pesantren. Sampai-sampai Al-Imam Al-Iskandari, ibu-ibu, kata beliau apa? Uqaddimu syaikhi ala abi. Aku lebih mendahulukan guruku daripada bapakku. Kenapa? Lianna abi sababul hayatil baqiyah hayatil faniyati wa syaikhi sababul hayatil baqiyati. Sebab bapakku adalah sebab selamatnya aku, adanya aku di dunia yang akan hancur ini. Sedangkan guruku sebabnya aku, selamatnya aku di akhirat yang kekal abadi. Makanya aku lebih mendahulukan guruku. Nah, oleh karenanya hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ormas-ormas ini, ormas-ormas setan seperti ini yang suka bubar-bubarkan pengajian, suka memprovokasi umat, suka memecah belah, mengadu domba habaib sama kiai, jangan diberikan jangan sampai masuk dan memberikan doktrin-doktrinnya kepada masyarakat yang ada di Purwakarta. Makanya saya tanya semuanya, jawab yang keras. Masyarakat Purwakarta siap lawan ormas pemecah belah bangsa? Siap lawan laskar setan? Siap lawan laskar para pengadu domba habaib dan kiai? Siap lawan mereka yang suka membubarkan pengajian? Siap lawan para koruptor? Siap lawan para koruptor? Siap lawan para pengkhianat bangsa? Angkat tangannya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 Iya, jangan sembarangan, betul. Indonesia ini bukan milik presiden, bukan milik anggota DPR, bukan milik partai politik manapun, betul? Betul. Indonesia bukan milik PDI, betul? Bukan milik Gerindra, bukan milik PKS, bukan milik Golkar, bukan milik P3, bukan milik PKB, bukan milik partai politik manapun, bukan milik institusi manapun, bukan milik Kapolri, bukan milik Jenderal, bukan milik Panglima TNI, bukan milik Presiden, bukan milik anggota Dewan, tetapi Indonesia adalah milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Maka sebagai bangsa kita harus mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, saudara-saudara. Makanya kita doakan mudah-mudahan para pejabat-pejabat dan memimpin di negara ini menjadi pejabat dan memimpin yang baik, yang istiqamah, yang melayani rakyat. Amin amin ya rabbal. Terakhir sebelum saya tutup, bapak-bapak, ibu-ibu, ingin menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola? Ingin? Bapak-bapak, ibu-ibu, saya ini dari dulu sampai sekarang fitnah, hinaan, cacian, makian, gunjingan dan segala macam itu makanan saya tiap hari. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, saya pribadi, saya mau dihina, dicaci, dimaki, difitnah seperti apapun, demi Allah saya memaafkan orang-orang itu. Saya memaafkan siapapun yang menghina saya, caci saya, maki saya, fitnah saya, silahkan saya maafkan. Sebab kenapa? Saya bersyukur kepada Allah. Ada yang menfitnah saya, menghina saya, mencaci saya, memaki saya bersyukur kepada Allah. Kenapa? Saya tidak banyak pahala, sehingga semakin banyak saya dihujat, dihina, dicaci, dimaki, difitnah, semakin banyak saya mendapatkan pahala dari mereka. Dan saya memaafkan mereka karena saya nggak mau kalau saya tidak maafkan kelak di akhirat mereka yang menghina, mencaci, menghujat, memaki dan memfitnah, mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Saya nggak mau. Saya tidak mau mereka disiksa, saya tidak mau mereka diazab, maka saya maafkan mereka. Saya mendapatkan
kebaikan, yaitu merupakan pahala, mereka pun mendapatkan kebaikan dengan saya memaafkan. Kenapa? Karena mereka tidak akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu akhlak luhur baginda Nabi besar Muhammad. Kau difitnah, dihina, dicaci, dimaki, dibicarakan orang, dilebih-lebihkan, diberikan bumbu-bumbu yang lebih, sabar. Sabar. Maafkan. Maka insya Allah kau akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah saudara-saudara, saya Bahar bin Smith, saya bagaikan bola karet. Bola karet makin dipencet ke dalam, dia nggak bakal ke dalam. Makin dipencet ke dalam, dia makin ke atas, saudara-saudara. Saya kayak kayu gahru. Tahu kayu gahru? Kayu gahru semakin dibakar akan semakin wangi, saudara-saudara. Dan kebenaran bagaikan matahari yang akan selalu bersinar walaupun di hadapan orang-orang yang buta. Dan wasiat saya kepada ibu-ibu sekalian, ibu-ibu awas, ya, awas, hati-hati. Ibu-ibu mengeraskan suara di hadapan suami saja, mengeraskan suara di hadapan suami, maka segala sesuatu yang disinari matahari akan melaknat istri yang mengangkat suara di hadapan suami. Itu cuma mengangkat suara. Oleh karena menurut ibu-ibu sini jadi semua istri yang soleha. Anak-anak kita jadi semuanya anak-anak kita di sini jadi anak-anak yang soleha, anak-anak yang mengerti urusan agama, anak-anak yang bisa memberikan syafaat kepada kita dunia akhirat. Orang tua kita, sanak saudara yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya. Allah